Mesin baru Ducati V2 tanpa Dismodromic. Boleh? Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam moge mania. Jadi Ducati resmi meluncurkan mesin baru untuk Ducati 2025. Motor apa? Kita tunggu saja launchingnya. Nah, mesin baru Ducati ini masih menggunakan konsep V2 ya, atau V2 90 derajat. Jadi beritanya seperti ini ya, dari Ducati Borgo Panigale, Italia. Ducati terus percaya dan berinvestasi pada mesin V-twin 90 derajat. Mesin yang menjadi ciri khas Ducati pada beberapa model sepeda motor ikonik dari pabrikan yang berbasis di Bologna. Dan telah mencapai lebih dari 400 kemenangan dan 1000 podium untuk kejuaraan yang disediakan untuk sepeda motor produksi massal. Mesin V2 baru ini adalah silinder ganda paling ringan yang diproduksi oleh Ducati dan memperbarui tradisi yang dimulai dari Desmo 2, Desmo Quattro, dan Testa Stresta serta Super Quattro. Mesin V2 yang dirancang untuk menawarkan kenikmatan berkendara maksimum berkat pengiriman daya yang kaya akan torsi di semua putaran mesin dan kinerja mesin Sportback pada putaran tinggi. Jadi itu dia alasannya kenapa Ducati masih terus menggelontorkan banyak uang untuk mesin V2 dari Italia ini. Dan detailnya sebagai berikut. Intronya panjang ya. Mesinnya belum ada namanya ya, masih besok launchingnya. Namanya ya Ducati V2 seperti ini. Dan seperti di intro tidak pakai Dismodromic, tidak gemericik berarti ya. Dan untuk mesin ini 890 cc 90 derajat V-twin, beratnya cuma 54,4 kg, menjadi mesin V2 paling ringan buatan Ducati. Kenapa ringan? Karena nggak pakai Dismodromic. Dan untuk seberapa ringannya, ini lebih ringan 9 kg dari mesin Super Quattro 955. Lebih ringan 5,89 kg dari mesin Testa Stretta Evoluzione. Dan lebih ringan 5,82 kg dari mesin Dismodu Scrambler. Jadi kebayang tuh ringannya kayak apa. Moge loh ini, tapi mesinnya cuma 50-an kilogram. Ringan. Mesin ini DOHC. Lu mas kok enggak Dismodromic? Ya mungkin biar ringan kali ya. Jadi mesin Ducati kali ini tidak pakai Dismodromic. Setauku menjadi mesin kedua Ducati yang tanpa Dismodromic, tanpa Dismo. Dan untuk detailnya DOHC-nya seperti ini ya. Nih, komponennya ya kalau dibelah seperti ini, lihat. Camnya. Nih, camnya nih. Dismo. Bye-bye. Tidak ada Dismonya, alias pakai DOHC pada umumnya. Lanjut. Adanya rantai ya. Ini rantainya 2 karena V2 untuk silinder pertama dan silinder kedua. Rantai apa mas? Rantai keteng sebutannya atau cam chain. Lanjut, sistem DOHC ini ditambah dengan EVT atau variable valve timing dari Ducati khusus untuk intake atau untuk knock as intake. Jadi sudah variabel ya valve timingnya. Kalau Toyota ya VVTi. Nah, kalau Yamaha mungkin apa ya? Kalau Yamaha ya VVA kali ya. Tapi agak lain sih. Ini yang digeser kan nokennya ini. Terus untuk DOHC tentu normal ya. DOHC 4 klep per silinder. Nih, klepnya ada 4. Berarti totalnya adalah 8 klep. Klep intake-nya di 38,2 mm kali 2. Gede banget ya. Klep exhaust-nya 30,5 mm. Untuk pistonnya ini dia bornya di 96 mm. Terus struk itu di ini ya, di bandul ya, jangan salah lagi. Nanti ada yang bilang struk itu di ini stang piston mas. Ya kagak ya. Ini nggak ada hubungannya nih sama struk. Ini mau semeter aja nggak ngefek. Stang piston semeter bukan berarti struknya semeter ya. Struk itu di sini, di bandulnya. Jadi langkah pistonnya di 61,5 mm. Ingat, bornya 96 mm, struknya 61,5 mm atau mesin over square.
Terus rasio kompresi statisnya 13,1:1. Mantap ya Ducati punya. Terus yang menarik, mesin satu ini akan dibagi menjadi 2 konfigurasi mesin, yang mana karakter mesinnya akan berbeda. Buat apa mas? Ya biar bisa untuk dijual di berbagai motor. Misalkan mau dibuat firing bisa, dibuat touring bisa, dibuat untuk trek alam, misalkan ya semacam multistrada ya, untuk setengah aspal setengah tanah bisa. Dan bedanya adalah ini, konfigurasi yang pertama yang powernya besar, yaitu di 88 kW atau 118 horsepower pada 10.750 rpm dan torsi puncak 93,3 Nm pada 8250 rpm. Sudah kerasa kan powernya sebesar apa di putaran yang tidak terlalu tinggi. Dan versi kedua ini agak lebih rendah ya powernya, karena mesinnya akan dibagi menjadi 2 konfigurasi, yang mana konfigurasi kedua adalah menitik beratkan pada alternator listrik. Jadi sini ada magnetnya, itu membangkitkan tenaga listrik ya dari mesin. Otomatis kalau power alternator lebih tinggi, dia akan membebani mesin sehingga powernya akan turun. Dan rasio gearboxnya dibikin lebih pendek untuk gigi 1 dan gigi 2. Klaim power maksimalnya tembus 85 kW atau 113 horsepower atau 5 horsepower lebih rendah daripada versi yang pertama. Untuk putaran mesin sama di 10.750 rpm klaim power puncaknya, dan torsi maksimalnya diklaim tembus 92,1 Nm pada 8.250 rpm. Jadi gara-gara alternator lebih bertenaga, powernya turun. Ini untuk konfigurasi mesin yang kedua, ditujukan untuk motor yang bukan racing. Terus next, ini ada liner, bahannya aluminium nih, rendah gesekan. Terus mesin ini jelas sudah lulus regulasi Euro 5+, wajib. Koplingnya basah, ini dia PR3 alias ya kita nyebutnya assist and slipper clutch, tapi itu sebutan untuk produknya FCC. Sedangkan kalau Ducati ini produk dari apa nih? Sama bro, FCC. Nih FCC ya. Dan Ducati menyebutnya adalah multi disc wet clutch alias kopling basah, servo assist and with anti hopping function alias ya assist and slipper clutch. Terus menariknya mesin ini ya, mohon maaf. Mesin ini lihat, bak olinya di bawah seperti ini besar, dan dia adalah semi drum sump lubrication with pressure pump and scavenge pump. Jadi dia bukan wet sump tapi semi dry atau setengah kering untuk pelumasannya. Jadi pakai pompa gitu ya. Ini pompa olinya di sini. Nih, kelihatan nih pompa olinya. Oke, udah jelas. Kita lanjut. Fakta berikutnya yang mencengangkan. Tapi kok nggak ada sini. Sebentar. Ini back dulu ya, mohon maaf kalau loncat-loncat fotonya. Ini throttle bodinya ada 2, sudah umum. Ini injektornya ada 2. Dan untuk diameter dari throttle bodinya sendiri adalah di 52 mm. Wah, besar. Terus ada gearbox dengan transmisi 6 percepatan, ini gearboxnya. Terus sudah bisa dipasangkan Ducati Quick Shift atau Quick Shifter dari Ducati DQS 3.0 versi ketiga ya. Nih, untuk botolannya seperti ini ya, botolan dari gearbox. Nih, lanjut. Yang menarik lagi, karena ini Desmo-nya sudah nggak ada, menjadi DOHC pada umumnya, adalah jarak dari setelan klepnya sendiri disarankan dicek setiap 30.000 km. Jadi setelah 30.000 kita cek ya kerenggangan dari klepnya, dari klep ke ini. Apa itu mas? Lihat, rocker arm. Nah, atau pelatuk. Tapi sudah DLC Pak D. Ini finger follower ya. Nih pelatuknya. Jadi DOHC pakai pelatuk seperti ini ya. Ini dijadwalkan pengecekan setiap 30.000 km. Dan uniknya lagi,
Motor ini Ducati V2 terbaru ini ganti olinya 15.000 km sekali. Wah, ini pakai oli apa ya? Saya juga kurang tahu. Ini kalau dipakai di Indonesia bisa enggak nih 15.000 km baru ganti oli. So sayang ya, ini moge loh. Terus lanjut untuk emisi karbonnya di 120 gram per kilometer. Dan penutupnya adalah motor pertama yang menggunakan mesin Ducati V2 ini akan hadir besok 5 November 2024. Hari Selasa berarti ya. Nih. Terus cek detail lain, ini businya 1 per silinder. Berarti businya cuma 2 ya ini. Karena mesin V2. Bukan 4 ya. Biasanya 4 loh. Kalau Ducati yang baru-baru ini kok cuma dikasih 2 nih. Terus saat dibedah ya seperti ini. Bandulnya besar kayak gini ya. Mesin V2. Ini ada pompa dari water pump ya. Pompa air radiator. Ini sensor knocking setahu. Terus ya seperti ini DOHC nya. Kita cek ada yang unik nggak. Oke, pair clamp normal ya. DOHC, magnet nih. Oh iya, mesin ini berpendingin cairan ya, serta ada oil heat exchanger atau kita nyebutnya mungkin oil cooler ya. Nih, oil coolernya nih, lihat. Ini namanya oil heat exchanger. Dan yang bikin kaget tuh motor starternya ini merek Jepang Pak De, Mitsuba nih. Oke, apalagi yang perlu kita cek? Ini fotonya banyak ya. Bayangkan cuma baca berita aja sudah menghabiskan bermenit-menit. Oke, apalagi nih yang menarik? Intinya ini Ducati terbaru, mesinnya lebih ringan, emisi lebih rendah, tapi bye-bye untuk desmodromicnya. Serta sudah ada ini elemen untuk filter oli, ini cartridge filter oli, ada juga saringan kasa oli komplit ya. Mugi Pak ya. Wajar. Ini klepnya tidak disebut titanium, artinya ya ini adalah klep normal ya, bukan titanium. Ini pompa olinya yang 2 itu, karena dia semi dry sump. Ini dibelah lagi mesinnya. Untuk silinder headnya normal DOHC pada umumnya. Ya mungkin desmodromic hanya untuk moge yang 1000 cc ke atas kali ya. Kalau di bawah itu ya pakai DOHC biasa aja, yang mungkin lebih badel, lebih halus. Tapi Ducati kok halus malah jadi aneh ya, bagiku loh ya, nggak tahu kalau bagi pemirsa. Oke, ini bak kanan, bak kiri. Berarti modelnya sleeve ya untuk silindernya. Nih silindernya 2. Oke, ini masih dibelah-belah seperti ini untuk mesinnya. Kita cek lagi, foto-foto lagi ya. Ini ada heat oil exchanger, penukar panas oli mesin dan juga disalurkan dengan coolant. Seperti ini. Ini apa ini? Sensor apa di sini? Oh, ini sensor untuk itu IVT atau yang tadi ya. Jadi lupa aku. Variable valve timingnya nih. Ada sensor untuk coolant, sensor suhu mesin coolantnya. Oke. Tapi ini mohon alatnya ya, jangan-jangan ini bukan coolant tapi oli, tapi biasanya sama aja sih. Untuk koplingnya sendiri ditekan dengan hidrolis. Kalau ini jalur olinya ya. Nih jalur oli. Oke, ini tampak kanan. Tentu tidak ada kickstarternya ya. Nanti ada tanya engkolmania lagi. Oke, foto-foto lain. Untuk sprocketnya kok aku agak unik nih, ada karetnya ya. Nih, mungkin untuk meredam suara tentunya, biar halus. Ini untuk koplingnya, dia adalah hidrolis, pakai Brembo punya Italia. Oke, saya lihat dulu ya, mohon maaf, ini belum pernah tak lihat soalnya. Baru dikasih fotonya langsung tak zoom ini nggak pecah bro. Filenya aja besarnya ini pakai Nikon ya bacanya ya kalau Jepang tuh. Nikon Z9. Ukurannya di mana nih? Cuma 3 MB kecil. Oke. Total body 2 kayak gini, dia downdraft ya. Oh iya, total bodinya sudah
throttle by wire ya, bukan pakai kabel oloran lagi. Ini tujuannya biar quick shifternya bisa up and down nih, auto blipper. Oke, apalagi? Takutnya ada yang miss ya, ada yang terlewat kali ya. Ini coolant, selang ke radiator. Oke, mohon maaf ya kalau aku masih meraba-raba karena ya baru lihat, baru datang beritanya. Oke, ini yang tadi pompa olinya. Coba, ini sistem dari nih finger follower nih, pelatuknya nih. Ini pair clap, ini knock on as, in maupun X dan clapnya. Yang besar adalah intake, yang kecil adalah exhaust. Seperti ini ya untuk sistem clapnya. Selamat jalan, ya nggak selamat jalan sih. Agak sedih juga ya tanpa Desmodromic, karena kita kan Desmomania. Wis. Knock on as-nya ada 4 ya, 2 intake, 2 exhaust karena dia fit 2. Ini bandulnya nih atau crankshaft. Sebentar ada email. Lanjut ya. Ini ada crankshaft atau bandul lah. Ducati punya nih, ada QR code-nya nih. Keren ya, ini bukan sembarangan nih garis-garis ini untuk menangkap oli ya, supaya nggak langsung lolos untuk pelumasan nih. Nggak dibikin halus memang ya di bagian sini oleh Ducatinya. Oke, ya kita nyebutnya normal ya. Bandul ya seperti ini, mau minta kayak apa kan? Bandul seperti ini. Ini silinder shiftnya, silinder sleeve. Nah, terbuat dari bahan aluminium. Oke, ini untuk pompa oli lagi. Yang kedua, scavenge. Ini untuk pistonnya dan juga untuk stang piston atau connecting rod. Untuk piston ya seperti ini. Dan untuk ring pistonnya ada 3 ini ya. 2 ring kompresi, 1 ring oli. Normal untuk ring pistonnya. Oke. Pistonnya sendiri buatan nggak tahu, logonya M. Ini ya. Piston. Besarnya mantap ini. Bornya aja di 96 mm. Bornya ini loh. Ini ada kodenya, Bro. 95,975 mm atau ya dibulatkan 96 mm. Itu sebesar apa ya? Sebesar kalengnya apa nih? Mogi, Pak Di. Nah, ini untuk mesinnya, ini silinder sleeve-nya dimasukkan seperti ini. Terbuat dari bahan aluminium. Oke, udah jelas. Ini ya, liner lah istilahnya. Silinder sleeve. Ya emang seperti ini. Kalau Mbah Nono itu dukun Panther itu balik liner, nah itu kalau ini nggak bisa nih balik liner. Oke, untuk bak koplingnya ya seperti ini ya, bak mesin atau ya sebutannya adalah ya ini engine ya, blok mesin, engine block yang ada nomor mesinnya itu ya. Oke, untuk sistem injeksinya seperti ini, ternyata pakai selang di T. Untuk injektornya 2, silinder 1, silinder 2. Cuma ini apa ya, Bro? Mungkin cuma klem aja ya. Seperti ini foto-fotonya. Ini cuma ngomongin foto dan berita saja udah lama sekali. Apalagi ya? Ya seperti inilah. Koinnya besar ya, karena untuk Venturinya ini di 52 mm Pak De. Mesinnya ini sebesar piston loh. Oh, ketahuan nih untuk throttle bodinya merek Mikuni, made in Jepang ya. Nih kelihatan Mikuni. Oke. Dan itu dia cerita singkat dari pertamax2.com yang gak singkat, hampir setengah SKS dari mesin V2 Ducati terbaru 2025. Mesin lebih ringan, tetap bertenaga, tapi tidak ada Desmodromicnya, tidak Desmo. Dan ini mungkin biar tetap bisa jualan ya Ducati ya, karena regulasi semakin ketat. Tapi hebat nih Ducati masih mau membakar duit seperti ini, menggelontorkan uang yang tentu tidak sedikit ya untuk riset mesin baru seperti ini. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Moge Mania. Kita tunggu launchingnya 5 November 2024 besok. Ini dipakai motor apa ya? Mungkin Panigale V2 atau bagaimana kayak, atau Panigale 900. Ini kemungkinan untuk mesin balap WSSP 2025 ini. Wow, banyak uang sekali ya Ducati.
Iyalah Audi bro.